Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, siksa kubur itu benar adanya. Tak ada yang mampu bertahan dari azab kubur yang mengerikan. Mungkin kita tak pernah bisa membayangkan bagaimana azab tersebut akan terus menimpa seseorang sejak ia dikuburkan hingga hari kiamat kelak. Berbagai macam azab kubur telah banyak diceritakan dalam hadis-hadis sahih, dimulai dari disempitkan kuburnya hingga membuat remuk tulang belulangnya, hawa panas rata yang dibentangkan hingga barzah, ditemani seseorang yang berwajah gelap dan mengerikan. Jika banyak amal buruknya dihantam kepalanya dengan batu, dibelah tubuhnya menjadi dua, dan masih banyak yang lain sebagainya. Saking mengerikannya azab kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperingatkan kepada umatnya untuk selalu berlindung dari azab kubur di setiap kali dalam selesai sholat. Doa memohon perlindungan dari azab kubur ini bahkan sejajar dengan perkara mengerikan lainnya, seperti azab neraka dan fitnah dajjal. Oleh sebab itu, bacalah selalu doa perlindungan dari azab kubur setelah selesai mengerjakan sholat atau saat usai membaca tasyahud akhir dalam sholat. Dan doa yang bisa kita baca yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Selain doa tersebut, ada amalan-amalan khusus yang insya Allah mampu melindungi kita semuanya dari azab kubur yang mengerikan. Yang pertama adalah bertaubat. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dengan bertaubat yang sebenar-benarnya taubat atau taubatan nasuha, insya Allah seseorang akan terhindar dari azab kubur. Karena kita semua tahu Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun bagi hambanya yang mau bertaubat dari segala kemaksiatannya. Yang kedua, menjaga sholat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muqashafatul Qulub mengutip sebuah hadis dari Abu Naim menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka, yaitu dari nama orang yang memasukinya. Hadis tersebut dengan jelas menegaskan bahwa bagi mukmin siapapun yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka dia akan diazab di alam kubur dan namanya terdaftar sebagai penghuni neraka di akhirat kelak. Karena setiap ruh yang berada di alam kubur akan melihat tempatnya di akhirat, apakah dia di surga ataukah di neraka. Oleh sebab itu, hal kedua yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Orang yang suka bersedekah akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Namun sebaliknya, bagi orang yang enggan menginfakkan sebagian hartanya, maka harus bersiap untuk menerima siksa kubur.
Hal tersebut sebagaimana wasiat dari Rasulullah SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya dan jauh dari azabnya. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya dan dekat dengan azabnya. Bersedekah merupakan sebuah tanda bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah miliknya, melainkan milik Allah yang harus dibagikan kepada sesama. Allah membagikan rezeki yang berupa materi ataupun makanan tidak langsung jatuh dari langit, melainkan melalui wasilah atau perantara orang yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, apabila kita mendapatkan rezeki, hendaknya kita tak lupa untuk bersedekah dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Insya Allah, dengan begitu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Kemudian yang keempat, berdoa. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, doa memohon perlindungan dari siksa kubur tersebut bisa kita baca di setiap selesai sholat, atau bisa juga dibaca saat selesai membaca tasyahud akhir dalam sholat. Insya Allah, dengan memperbanyak membaca doa tersebut, Allah berkenan untuk menghindarkan kita dari siksa kubur. Yang kelima, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan apabila kita rutin membaca surah Al-Mulk. Salah satunya adalah riwayat dari An-Nasai yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk di setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Oleh karenanya, para ulama besar sangat menganjurkan untuk mentadabburi surah Al-Mulk ini. Hal ini bertujuan supaya saat kita membaca surah Al-Mulk, kita juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keenam, mengamalkan isi Al-Quran. Mungkin banyak dari kita yang mampu memahami makna yang terkandung dalam setiap surah dalam Al-Quran. Akan tetapi, cukup sedikit dari kita yang mau mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Oleh sebab itu, apabila kita membaca dan mentadabburi isi dari Al-Quran, sebaiknya kita juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Setidaknya, mulailah dari diri kita sendiri. Dan jika sudah mampu mengamalkan dengan baik, amalkan juga kepada sesama muslim lainnya. Karena dengan mengamalkan isi dari Al-Quran, insya Allah kita juga membantu sesama muslim supaya selamat dari siksa kubur. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita semua dari azab kubur yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.